Halo, assalamualaikum. Oke, seperti janji gue mau cerita mengenai Weiterbildung di sini, pendidikan lanjutan di Jerman yang gue dapet. Biayanya dibiayain sama pemerintah tapi nggak 100%, melainkan cuma 50%. Jadi kita gini, dulu gue bentar ya, muka gue kok putih bener, udah kayak celepuk ya. Jadi gini, jadi ceritanya dulu gue kan di Indonesia, gue kuliah D3 ya, bahasa Inggris di ABA. Terus sekarang tuh kampus udah kagak ada ya, udah dijual jadi hotel tuh di daerah Cikini. Jadi gue dulu di situ kuliah bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris D3. Terus pas gue ke Jerman, ijazah gue tuh cuma di Anerkennung itu, Anerkenn itu kayak disetarain, jadi cuman setara anak lulusan SMA kelas 2 ya, nggak sampai kelas 3 tuh ya, nggak sampai kelas 3 lulus, kelas 2 jadi Realschule Mittelreife, jadi middle gitu. Terus akhirnya kan karena gue pengen ngelamar kerja dulu kan ya, ngelamar kerja sampai ngelamar Ausbildung juga, terus nggak ada yang terima. Akhirnya gue ke kantor tenaga kerja di Jerman. Di situ waktu itu tahun berapa ya, tahun 2016, pertama sih tahun 2015 ke situ. Terus ditawarin Ausbildung guru TK, Erjerin guru TK. Terus karena gue orangnya nggak sabaran sama anak-anak, terus kayaknya bukan passion gue di situ jadi guru TK. Akhirnya gue menolak lah ya, ditawarin Ausbildung itu, maksudnya di sekolah ditawarin sekolah jadi guru TK. Terus akhir 2016 gue balik lagi ke situ, dan orang tenaga kerjanya kok udah ganti tuh ya, officernya. Terus gue bilang sama dia, Pak, saya minta tolong dibiayain lagi dong, sekolah lagi gitu kan, tapi saya nggak mau guru TK gitu. Akhirnya dia nanya mau apa, terus gue bilang mau sekolah perkantoran gitu kan. Terus akhirnya dia bilang ya udah, gue suruh lanjutin dulu kursus bahasa Inggris sampai level C1. Terus akhirnya gue udah dapet C1, gue balik lagi ke si bapak itu yang di tenaga kerja, di departemen tenaga kerja. Terus akhirnya gue dapet lah itu ya, biaya gratis gitu untuk sekolah perkantoran gitu. Karena kan di sini kalau misalnya mau kerja di kantor, kayaknya kalau kita ada sertifikat langsung dari Jerman itu lebih gampang dapat kerjanya dibandingkan kalau cuma dapat ijazah dari Indonesia. Ya untung-untungan sih ada beberapa orang yang pakai ijazah Indonesia aja dia bisa langsung kerja di kantor di sini, tapi itu tergantung lakinya seseorang gitu ya, keberuntungan seseorang gitu. Terus akhirnya gue dapet lah tuh ya, dibiayain sama Departemen Tenaga Kerja untuk sekolah perkantoran gitu. Jadi kayak semacam kursus untuk persiapan ujian. Jadi kursusnya itu 13 bulan. Terus gue itu khusus untuk dari persiapan kursus untuk ujian. Nanti kalau lulus itu ijazahnya namanya Office Manager, Bürokauffrau. Nah akhirnya gue kursus itulah 13 bulan, tapi cuma setengah hari. Dibayar sama Departemen Tenaga Kerja dulu biayanya sekitar 10.000 euro. Nah akhirnya gue lulus lah tuh ya, dengan nilai walaupun nilainya pas-pasan ya, tapi yang penting alhamdulillah lulus. Terus akhirnya setelah lulus itulah gue mulai ngelamar kerja. Akhirnya diterima lah tuh. Dulu ngelamar kerja pakai ijazah Indonesia yang udah disetarain itu tuh nggak ada yang terima, ditolak semua. Ada beberapa kali interview tapi ujung-ujungnya nggak tolak. Nah setelah gue udah dapet ijazah dari Jerman ini, ijazah Office Manager, akhirnya gue lama-lama kerja. Alhamdulillah baru lulus tuh ya, udah dapat kerja. Terus kerja di perusahaan logistik gitu cuman 1,5 bulan, terus gue berhenti. Akhirnya terus ngelamar kerja lagi, ada yang nawarin kerja lagi pakai Zeitarbeitsfirma itu, kalau di Indonesia kayak outsourcing gitu. Akhirnya dapat, tapi disitu kan kontrak cuma 9 bulan, adalah perusahaan pemadam kebakaran gitu, yang jual alat pemadam kebakaran. Nah terus akhirnya habis dari situ, setelah kerja 9 bulan di situ, terus gue karena kontrak udah habis, akhirnya gue nganggur. Karena kebetulan kakak gue, tumpok gue pada ke Jerman, karena kebetulan pas gue lagi nganggur, jadi gue bisa menghabiskan waktu dengan mereka. Itu 2019,
gue terakhir kerja Oktober. Nah nyokap gue kan sama kakak gue kesini Oktober itu 1,5 bulan. Nah terus April 2020 gue dapat kerja lagi di dekat rumah gue. Itu perusahaan menengah gitu lah ya, karyawannya nggak terlalu banyak, kayaknya nggak sampai 100 orang. Jadi di bagian sales gitu, jadi mereka kan jualan anduk dan peralatan kamar mandi dan peralatan dapur dan sebagainya gitu, impor dari Cina, dari India, Pakistan, Bangladesh. Jadi jual melalui eBay, melalui Amazon, terus melalui website, adalah website Kaufland, Real gitu, website online website di Jerman. Nah gue bagian yang megang untuk Jermannya gitu. Terus ada teman gue juga, teman kantor gue yang megang untuk bagian Prancis, Spanyol, Inggris gitu. Gue bagian megang yang Jermannya. Nah di situ gue kerja 1 tahun 3 bulan. Itu udah karyawan tetap sebenarnya, cuma kerjanya kan cuma setengah hari. Terus karena dulu kan laki gue masih kerja, terus kan setelah laki gue udah di PHK dari kantornya, terus udah nggak kerja lagi, akhirnya gue lamar lah yang untuk kerja full time, karena kan kerja yang kemarin itu cuma part time gitu, cuma setengah hari dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus karena laki gue udah di rumah nggak kerja lagi, terus jadinya gue ngelamar kerja full time. Akhirnya dapat lah tuh ya, dan terus gue resign dari kantor gue yang itu, yang deket rumah, padahal deket banget tuh, cuma 8 kilo dari rumah. Terus abis dari situ gue kerja di perusahaan yang sekarang ini. Gue kerja di perusahaan dia jualan high tech mesin gitu buat ngukur-ngukur, kayak kalau rumah sakit atau bagian penelitian mau bikin obat gitu, obat buat diabetes dan lain sebagainya, beli mesinnya dari perusahaan gue. Di perusahaan gue tuh bikin mesinnya, terus jualnya kebanyakan ke universitas, ke bagian Forschung itu kayak penelitian gitu, atau enggak ke perusahaan pharmaceutical gitu. Terus sekarang gue kerja di bagian logistik, ngurusin barang-barang datang, ya admin logistik gitulah ya, admin gudang kalau bahasa Indonesianya mah. Kerjanya sih sebenarnya nggak susah, gampang. Terus jam kerjanya fleksibel, tapi biasanya gue masuk dari jam 7:30 sampai gue pulang jam 3:30 gitu. Terus makanya kan gue pikir kayaknya gue pengen lanjutin lagi deh gitu kan, Weiterbildung, sekolah lanjutan. Terus kan kebetulan teman gue, kumpel gue si Oben, dia kan juga Weiterbildung di IHK. Terus akhirnya gue ngelamar juga ke situ, daftar ke IHK, terus ngambil jurusan Bilanzbuchhalterin. Itu kalau di Indonesia semacam accounting. Akhirnya kan itu kan persyaratannya, kalau kita udah punya ijazah Ausbildung maksudnya di Jerman, terus kita ada pekerjaan part time, minimal part time 20 jam seminggu atau full time, itu kita bisa ngelanjut sekolah lanjutan di Jerman yang namanya Weiterbildung. Sekarang gue lagi Weiterbildung di IHK, durasinya 2 tahun sampai Maret 2024 gitu, dan dibiayain lagi tapi bukan sama tenaga kerja, tapi sama Landratsamt. Landratsamt itu kalau di Indonesia kayak semacam kantor apa ya, kecamatan atau wali kota ya, wali kota kayaknya, ya di atasnya kecamatan, wali kota. Jadi kita ngajuin itu BAföG namanya, BAföG. Terus dibiayain sama BAföG cuma 50%, 50% lagi kita pakai uang sendiri gitu. Terus kalau nanti kita lulus atau nggak lulus, kayaknya sih nggak perlu bayar balikin duitnya BAföG deh kalau nggak salah tapi egal ya, kayak gitu. Terus ya gitu. Jadi di Jerman ini sebenarnya kalau kita mau yang gratis-gratis siapa sih yang nggak suka gratisan coy, bisa aja, yang penting tahu informasinya, terus rajin-rajin nanya ke instansi yang berwenang gitu. Nah kebetulan kan kalau laki gue tuh dia orangnya suportif banget, dia mau tuh nanya-nanya, gue suruh telepon sono telepon sini, dia mau tuh nelponin, dia mau bantuin gue, dia mau nemenin gue ke kantor-kantor itu, ke kantor departemen tenaga kerja, ke kantor, teleponin ke kantor wali kota gitu kan, terus nanya-nanya informasi, dia mau tuh kalau gue suruh teleponin.
Jadi ya gitu. Terus kalau ada yang nanya BAFOK singkatan dari apa, foknya itu kan for the room, Aufstieg for the room kalau nggak salah ya. Bangnya apa ya, before the room. Sebentar ya, gue google dulu. Gue lupa nih, kemarin belum gue google. Sebentar. BAFOK tuh singkatan dari apa? Gue ngomong BAFOK, tak gue BAFOK loh. Tapi gue sendiri lupa artinya. Sebentar ya. Ya ini lagi, kagak ada internetnya lagi. Maaf ya pemirsa, nanti lain kali deh ya gue kasih tahu artinya tuh si BAFOK apa. Yang jelas itu kayak semacam dana bantuan dari pemerintah Jerman buat kalau lo mau sekolah lagi, tapi nggak 100% dibiayain, cuma 50%. Contohnya biaya Weiterbildung gue ini, sekolah lanjutan gue ini yang sekolah kursus accounting ini kan biayanya sekitar 5.035 euro. Jadi setengahnya 2.500 dibayarin sama pemerintah. Terus setengahnya gue bayar sendiri gitu. Oke. Kalau misalnya ada yang mau komen atau ada yang mau nanya-nanya sekitar Jerman, nanya aja, ntar gue jawab kalau gue tahu ya. Terus nanti gue juga akan sharing-sharing cerita-cerita mengenai kerja di Jerman, gajinya berapa, potongan pajaknya apa aja gitu kan. Jangan orang berpikir oh kerja di Jerman tuh enak, gajinya gede, terus euro, kalau di rupiah jadi banyak. Iya banyak kalau lu gajinya euro tinggalnya di Indonesia ya. Tapi kalau lu tuh gajinya euro tinggalnya euro, itu sama aja bohong, karena gaji gede pengeluaran gede, jadi sama aja. Apalagi di Jerman ini banyak banget potongannya, potongan pajak, potongan sosialnya, banyak lah. Nanti gue ceritain berapa persen aja dari gaji. Nanti juga gue akan cerita gaji gue berapa, terus potongannya apa aja, terus gue terima netonya apa aja. Tapi lain kali, jangan sekarang, soalnya kalau sekarang kelamaan. Oke, terima kasih ya yang udah nyimak celoteh gue sore ini sambil menunggu Weiterbildung gue di IHK. Ini cuaca udah mulai agak gelap, soalnya udah mau maghrib. Oke, sekian dulu ya. Lain kali kita sambung lagi. Oke, dah. Assalamualaikum.